Hari ini kita akan mulai sharing hari ini. Gue kasih topik tentang like an owner and live like a steward. Kadang kita pikir kayak, oh kita tuh harus sukses dulu nih baru bisa bikin impact. Oh gue harus jadi someone dulu nih baru bisa bikin impact gitu. Padahal enggak guys gitu. Gue ada satu quote yang gue kemarin bagus banget. Great impact itu untuk orang yang benar, bukan orang yang besar. Paham nggak? Jadi kayak orang yang besar belum tentu punya great impact. Kenapa? Meskipun lu lagi struggling, lagi nggak yang on the top of your mountain gitu. Tapi yang orang lihat, sekitar lu lihat tuh bukan sebenarnya achievement lu, tapi respon lu gitu. Ya, respon lu apa pada saat lu lagi di atas? Respon lu apa pada saat lagi lu di bawah? Respon lu apa pada saat lu struggling? Respon lu apa pada saat lu sukses? Itu yang membuat impact buat orang. Jadi bukan selalu orang besar yang memiliki impact, tapi great impact itu disebabkan oleh orang yang benar. Oke? So, semoga itu bisa tetap kita semangat menjalani misi 2026 dan minggu ketiga kita udah bilang ada kedaulatan Tuhan, ya kita dibikin impact, kita di appointed for impact, ya. Jadi bukan kekuatan kita sendiri, ya. Jadi yakinlah bahwa 2026 ini Tuhan mau pakai kita untuk jadi impact buat sekitar kita. Amin ya. Oke, yuk kita masuk ke topik hari ini. Kita akan cepat aja, tapi meskipun biasanya bohong. Nah, jadi yang pertama itu adalah think like an owner, live like a steward. Oke, apa sih maksudnya seperti ini? Nah, gue mau kita sama-sama buka Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah ada pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kedua, Kejadian 2, gue langsung loncat ke ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden dan mengusahakan untuk memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya lanjutannya kalian pasti tahu ada pohon yang baik dan benar. Nah kenapa ayat ini? Karena kita coba balik dulu ke creation kita mula-mula. Kita kenapa sih harus bekerja? Itu kan yang paling penting ya. Kenapa sih kita mesti bekerja? Bisa gak sih kita kayak tidur-tiduran aja terus dapat duit gitu. Jadi satu kejadian ini yang gue mau bilang adalah manusia itu pada saat diciptakan memang kita diciptakan untuk bekerja. Nah mungkin ini tidak suka ya. Kenapa? Kenapa kita diciptakan untuk bekerja? Karena Tuhan sendiri bekerja. Oke, jadi nggak bisa manusia itu dibilang, oh gue nggak enak lah nggak mau kerja. Pada saat lu tidak bekerja, itu tuh Tuhan nggak menciptakan lu sesuai dengan gambar diri lu gitu. Makanya lu stres apapun pekerjaannya ya, gue nggak bilang kayak, oh berarti gue kalau cuma ngasuh anak tuh nggak kerja. No, itu juga bekerja. Nah, tapi dunia ini membuat satu sistem di mana kita tuh frustasi. Sekarang kalau gue tanya sama kalian buat apa sih kerja? Cari duit, dapat duit. Buat apa? Makan. Nah kita tuh dikasih untuk bekerja dan nah itu yang dibilang orang, itu yang dunia pikir. Oh lu tuh bekerja untuk dapat duit. Oh lu tuh bekerja buat dapat makan. Oh lu tuh bekerja supaya lu bisa berpenghidupan. Salah nggak? Nggak salah. Tapi bukan itu poinnya lu bekerja. Gitu. Tuhan bilang di sini, dia bilang dia bekerja loh. Gitu. Dan dia tanam manusia di situ untuk memelihara taman. Tapi Adam itu kerja buat dapat duit nggak? Enggak, kenapa? Semua pohon yang di taman ini lu boleh makan dengan bebas. Tuhan gak bilang lu kerja dulu baru gua kasih makan. Lu kerja dulu nih, lu tanam nih pohon, nanti gua kasih makan dari buahnya. Enggak, Tuhan udah suruh dia bekerja memelihara taman itu. Tapi Tuhan yang ciptain taman itu buat dia makan. So what I mean is bekerja itu harus punya purpose. Purpose lo apa gitu loh di sini untuk bekerja. Karena kalau kita cuma bilang bekerja buat duit, wah trust me deh, lu burn out, burn outnya. Kalau jadi purpose-nya lu taruh di mana nih? Ya kan, kalau purpose lu cuma duit, lu gak akan puas. Lu baru digaji 50 juta sebulan gitu ya, paling lu senang 2 bulan. Ya kan, 3 bulan, 4 bulan lu cari lagi yang 60 juta, cari lagi yang 100 juta, sampai kapan puas? Ini kok Gary udah 5M kan sebulan, itu dia gak puas, masih jual Range Rover. Ya kan, mau apa lagi gitu loh hidup. Ya gak, bahkan lately itu gue denger Elon Musk
Ini si Mas Elon ini kan lumayan bombastis ya. Kayaknya, lu tau gak kekayaan dia itu, sampai dia mati, dia harus ngabisin sehari 15 M. Pengen gue bantuin gak tuh? Dia harus ngabisin 15 M aja, selama hidupnya dia itu masih gak habis duitnya. Tapi kenapa dia masih kerja? Pertanyaannya. Bener gak? Ngapain? Coba lu punya 15 M, jangankan 15 M, 10 M aja lu mau pensiun kan? Tabung di bank, nanti bunganya bisa, kan banyak yang mikir gitu kan? Gitu. Ada yang udah, waduh leha-leha segala macam. Karena lu harus punya purpose dalam bekerja. Nah, jadi purpose-nya itu apa? Lu tanya gitu. Lu ngapain ya gue kerja? Nah, kan gue udah pernah di last meeting, di pastoral itu gue sempat kasih satu survei di mana orang US, orang Western people itu jauh lebih cepat burnout, lebih stres dibandingin Asian people, terutama orang China pada studi kasus ini. Kenapa? Padahal orang China kerja itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kalau orang bule jam 10 datang, jam 5 udah pulang. Jam 6 ditelepon, gangguan psikis mereka. Ya kan kayak mental health gua nih terganggu gitu kan. Kenapa? Karena orang bule itu mindsetnya cari uang itu hanya uang untuk uang. Jadi bekerja untuk uang. Tapi kalau orang Cina, ini bukan gue yang meneliti ya, jadi orang dan itu Harvard. Kalau mau komplain mungkin nanti gue kasih emailnya. Di situ ditulis kalau orang Cina itu bekerja itu punya purpose. Purpose dia tuh menghidupi anak, menghidupi orang tua. Dia kerja itu buat bakti dia terhadap orang tua. Terus dia punya visi untuk bikin anaknya itu sejahtera supaya tidak seperti dia. Dia selalu orang Cina tuh kalau kerja dia pengen tuh anaknya tuh pasti selalu lebih hebat daripada dia gitu. Kalau orang Amerika child free, ya kan, ya kan banyak banget child free kan gitu. Ya kan, aduh anak satu aja dia mendingan pelihara anjing katanya gitu. By the way di angkatan gue aja tuh yang child free udah 3 yang gue tahu gitu. Ya kan. Nah, kan untuk itulah makanya kenapa orang lebih burnout karena dia punya purpose yang kuat untuk dia bekerja. Oke, jadi semua di sini clear kalau kita masih bekerja. Next. Nah, sekarang gue pengen tahu nih working with purpose tadi yang udah gue jelasin. Next. Nah, sekarang gue pengen tahu dalam kita bekerja kita tuh mindsetnya itu masih staff atau owner gitu. Karena owner itu selalu kalau bekerja tuh punya purpose. Gak mungkin owner kalau bekerja tuh cuma buat duit menurut gue. Jarang lah, pasti dia punya purpose membesarkan company-nya lah atau apanya adalah purpose-nya dia seperti itu. Nah untuk kita kan di sini nggak semua entrepreneur ya. Gue boleh tanya nggak sih siapa sih yang entrepreneur di sini? Oh nggak ada. Ada entrepreneur angkat tangan dong. Oke, kalau yang masih kerja apa tuh namanya tuh kantoran ya? Ya profesional siapa? Angkat tangan. Oke, profesional juga. Banyak duitnya. Nah, ini adalah daftar checklist. Kalau kalian mau ngecek, gue ini apa sih sebenarnya mindsetnya ya. Terlepas dari apapun jabatan kalian. Terlepas daripada kalian owner sekalipun, sometimes owner juga ada yang punya mentalnya staff. Kenapa? Mungkin warisan orang tua. Ya nggak suka kerjaan itu. Mungkin terpaksa, ya taunya gue cuman kerjaan ini ya. Nah, aspeknya apa? Ini by the way juga gue cek dari satu buku yang sangat panjang, jadi gue nggak inget cara sebutinnya. Kepemilikan tugas dia merasa itu eksternal kalau staff, kalau owner itu merasa itu dari gue yang punya tugas gitu. Komitmennya itu tergantung evaluasi. Jadi kalau staff itu ya udah gue nggak ada evaluasi, ya sudah gitu. Kalau bos nggak ada di kantor telat ya udah nggak ada masalah gitu kan, nggak ada yang mengevaluasi gue juga. Kalau owner itu tinggi dan konsisten, inisiatifnya tunggu disuruh. Kalau owner udah pasti proaktif. Respon terhadap kesalahan nih, kalau salah ya nggak tahu pak itu internetnya error. Oh nggak tahu pak, m-bankingnya jam 12 nggak bisa diklik gitu. Oh macet pak, macet. Oh itu macet tuh udah paling itu tuh trending topik tuh kalau buat ini. Tapi kalau owner tuh cari solusi gitu ya. Motivasi. Ya itu bahasa Jepangnya tuh motivasu. Jadi mindset staff itu eksternal. Jadi motivasi dia tuh dari reward atau punishment. Either dipunish atau di reward, baru dia jalan. Kalau enggak dia nggak bisa. Oke, owner itu internal. Jadi karena purpose driven. Nah, ini bukan nulis, bukan gue. Purpose driven tuh di bukunya itu ditulis. Purpose. Jadi dia ada purpose-nya dia buat tinggi. Engagement-nya tinggi atau medium. Produktivitas stabil atau lebih tinggi. Inovatif terbatas lebih aktif. Tanggung jawab itu parsial, kalau owner total. Nah, di semua ini kalian yang mana? Kiri apa kanan? Kanan ya. Semoga udah semua di kanan ya. Terlepas dari apapun loh ya, gue nggak bilang oh ini harus yang punya usaha, enggak. Profesional pun juga tetap harusnya di kanan. Ya karena yang tadi gue bilang, kalau punya owner mindset itu harus
punya purpose. Kalau staff mindset itu cuman ya udah yang penting kerjaan gue kelar. Ya, coba deh kalian ke Eropa ya. Makan deh di sana gitu. Di sana tuh nggak mungkin pelayannya tuh tidak kayak kita gitu yang kayak sumimasen apa gitu-gitu kayak whatever lah apa gitu. Enggak, dia cuek banget. Setelah gue tuh sempat kesel kan, kenapa kok orang-orang di sini begitu gitu. Kayak sampai gue angkat tangan aja tuh nggak boleh. Kayak yaudah ntar gue datang ke tempat lu nggak usah angkat-angkat tangan gitu. Ya, gue kesel kan, gue tanya, akhirnya gue nanya, kenapa sih kayak gitu? Karena mereka itu tidak punya purpose untuk melayani lu. Kalau mereka jadi waiter, itu mereka merasa mereka equal sama lu, udah pasti kalau di sana. Kedua, mereka itu hanya menjalankan tugas. Yang penting gua taking order lu, yang penting gua kasih ke dapur, yang penting gua bawain makanan ke lu. Lu suka nggak suka, suka-suka lu gitu. Kalau di Eropa begitu, nggak percaya ke sana aja. Nanti bukan loh, maksudnya kan kalau nggak percaya. Oke, next. Nah, sekarang masalahnya kalau kita masih punya staff mindset, gimana cara kita menjadi owner mindset? Nah ini juga gue share sedikit untuk buat bukan cuman sekedar orang yang bekerja ataupun yang lagi profesional. Dan ini berlaku juga buat owner yang mungkin pengen staff-staffnya itu punya owner mindset gitu. Ya, jadi bukan cuman kerja gitu aja. Gimana sih caranya orang itu bisa punya growing, dia punya staff mindset dari owner mindset. Itu yang pertama, dia harus punya kemampuan untuk membuat keputusan. Yang arti tidak di micromanage. Ya, jangan kayak udah lu lakuin aja, A lakuin aja, B lakuin aja. Tapi Pak nggak usah tapi B gitu. Nah, itu udah nggak mungkin kalau kita begitu ke anak bawahan kita. Udah pasti dia nggak mungkin owner mindset, udah pasti dia jadi staff mindset. Kedua, kasih tanggung jawab. Ya, jangan semuanya jadi superhuman gitu kayak ini semua gue yang lakuin, yaudah lu pokoknya lu misalnya lakuin cuman lu ngebantuin gue aja deh, lu lakuin ini, pokoknya ini semua tanggung jawab gue. Nah, kasih dia satu project atau apapun yang dia bisa merasa ini tuh project tanggung jawab dia gitu. Dan ketiga, itu purpose dalam bekerja yang tadi kita udah ngomongin, ya kasih. Gue tuh kalau waktu gue di profesional ya, di manajer, gue paling suka banget jebak orang suruh cicil apartemen gitu, yang murah-murah dulu. Ya kan abis itu dia butuh duit pasti. Setelah dia butuh duit dia nggak keluar-keluar tuh. Nah, yang ketiga itu adalah feedback and empowerment. Ya, jangan udah abis suruh, ya udah gitu, suruh aja. Dia bagus lu nggak pernah puji, dia salah ya lu marahin tapi lu nggak pernah kasih tahu, marahnya di mana dia salahnya di mana nggak pernah kasih tahu. Ya udah pasti definitely itu akan jadi staff-staff kalian ya udah mindsetnya staff aja. Oh ini by the way bukunya kalau yang mau baca The Psychology Condition of Meaningfulness, Safety and Availability dan Engagement of Human Spirit at Work. Nah ini pastinya gue pernah baca dong buku ini, tidak ChatGPT. Oke, next. Nah sekarang buat yang staff gimana nih? Oke, ya udah bisa deh gue kalau misalnya gitu kalau lingkungan kerjanya sehat. Lingkungan kerja sehat gue bisa deh mindset gue seperti owner gitu. Lah gimana nih kalau misalnya bosnya crazy? Ya kan, bosnya gila nih. Nyuruh micromanage banget, ya kan, nggak pernah peduli, yang bisa cuma ngomel doang, reward juga nggak pernah ada. Nah, apakah kayak gini akan menjadi excuse kita untuk kayak ya udah, gue kerja seadanya aja. Dan percayalah, gue pernah ada di dalam posisi itu loh, dimana bos gue tuh crazy banget. Kayak misalnya, gue tuh udah tahu gue bagus gitu ya, dia malah nggak suka gitu gue bagus intinya, karena ya dia maunya dia yang bagus gitu. Jadi udah lalu nurut aja gitu. Ya itu setiap every single day gue dulu masih naik motor ya. Jadi pas naik motor ke kantor itu, gue inget tuh di WTC Sudirman, sebelahnya Gedung Tamara. Itu gue nggak nangis sih, cuman kayak aduh malas banget sih gue gitu ya. Setiap kali pulang pun gue nggak boleh, gue pulang jam 6 tuh nggak boleh. Karena gue waktu itu udah manajer, jadi jam 8 gue harus pulang. Entah ngapa-ngapain lah, padahal gak ada kerjaan, tapi tetap harus jam 8. Sampai gedungnya tuh mati lampu gitu loh, baru boleh pulang. Waktu awal-awal gue jam 6 kan, syududu pulang, goodbye, see you my friend, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh gue dipanggil. Oke. Kamu suka pulang early ya? Hah? Enggak, saya selalu pulang jam 6 kok, gak pernah early. Yeah, that's early. Hah? Gimana? Gitu loh. Terus yang lain-lain tuh pada ngetawain gue, syududu dia pulang kan, dia nggak tahu di sini nggak ada yang boleh pulang jam 6 gitu. Gue udah bawa-bawa aja, see you next week gitu. Nah gila kan, nah itu crazy banget dan percayalah meskipun gue cuma 6 bulan, itu 6 bulan terberat dalam karir gue gitu. Not because of the salary, salarinya jauh lebih gede daripada perusahaan sebelumnya, I think it decent enough untuk waktu itu gue umur 25 kayaknya, segelen kali ya gue.
Jadi, tapi itu crazy banget dan itu tiap pulang tuh gue kayak nggak mau diganggu sama sekali. Karena menurut gue, aduh me time gue tuh kayak kesempatan gue relax tuh cuma jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Besok pagi gue gila lagi nih sama nih bos gitu. Disuruh apa sana. Gak enak kan kayak gitu. Ngerti gak? What kind of life gitu. Kalau misalnya kita terjebak dalam rutinitas seperti itu dan gitu. Tapi dulu gue belum paham satu ini. Nah gimana nih masalahnya kalau misalnya bos kita yang gila, yang tidak mendukung atmosfernya. Next, ternyata Alkitab punya segala jawabannya. Sudah pasti kalau 1 ayat 23 sudah pernah bukan kita dengar dan itu udah sering banget. Apapun yang kamu perbuat juga perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Gampang dong ngejalaninnya. Gampang. Ini ayat juga gue udah baca tuh umur 25. Still every time gue ke kantor, gue bekerja buat Tuhan, gue bekerja buat Tuhan. Lihat si topeng monyet lagi, aduh gue males gue bilang gitu. Setiap kali lihat si topeng monyet ini gue benci banget gitu-gitu. Kesel lagi gitu. Kenapa akhirnya? Karena gue tidak mengerti part kedua ini gitu. Di Galatia 6 ayat 3 sampai 5, gue bilang gini, ada tulisan gini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Oke. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Oke. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Waktu gue baca ini sih, ya ini gue baca ini sekarang bukan umur 25. Gue kayak, what? Iya. Kalau lu masih termotivasi karena ucapan orang, karena eksternal faktor, means gue masih staff mindset. Gue belum owner mindset, even though gue memang staff pada saat itu. Pas gue lihat ini, kita harus gimana caranya, in practically apa? Lu uji, kan lu yang tahu lu kerja apa. Lu tahu kan lu kerja apa gitu. Lu uji. Nah ini juga seringkali banyak nih yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada umumnya, bukan di sini. Kayak nggak pernah kerja, tapi begitu meeting speak up paling gede. Siapa yang sering-sering ketemu jenis kayak gitu? Nah itu Pokemon langka tuh, lu tangkap pakai Pokeball. Ya kan, sering banget tuh kantor kalau udah kerja, gue liatin dia main Facebook, main apa. Tapi begitu meeting, saya tuh repot pak, dari pagi sampai malam gitu. Hah? Enggak, dalam hati gue lu main Facebook seharian. Itu juga yang tidak menguji diri sendiri tuh. Ya kan? Nah kalau kita yang kerjanya rajin, kita nggak diapresiasi, uji diri lu sendiri. Gue making progress nggak sih di sini gitu? Gue making progress nggak? Bukan terhadap company lo ya, terhadap diri lu sendiri. Karena dia bilang apa? Menguji pekerjaannya sendiri, maka lu boleh bermegah ngelihat keadaan siapa? Ngelihat keadaan siapa? Oh kekecilan ya? Zoom. Udah belum? Sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi kalau kita udah mereview dan kita merasa oh kerja kita bagus kok, tapi tidak diapresiasi sama orang, it's okay. Gitu. Dan itu kalau itu udah berhasil, itu menurut gue itu ujian terberat ya gitu. Dan itu tetap bisa memotivasi lu karena you know you making progress. Gitu. Dan lu bermegah terhadap perbuatan lu sendiri. Wah itu menurut gue excellent banget sih. Itu yang disebut dengan owner mindset. Dimana kita benar-benar driven kita bekerja bukan dari sarana. Nah terus gimana dong Nil, nanti gue gini-gini, tenang. Ya, gue tuh hidup udah cukup lama ya. 307 enggak. Gue kan tahun ini kan 30 ya. Nah, pas umur gue udah 30 tahun hidup, ya 37 kok. Ya senang. Ya. Lu tuh kalau misalnya lu merasa nih, lu tuh kerja bener dan segala macem. Terus lu tuh kayak nggak dihargain di satu tempat. Lu rasanya pengen resign dong, udah pasti gitu. Tapi ya nggak apa-apa, resign juga nggak apa-apa. Asal lu cari kerjaan yang memang lebih bagus. Percaya deh, orang tuh akan speak about your action. Tadi kan kita ngomong talking about making impact kan. Respon yang benar gitu. Pada saat lu ditekan tapi lu masih kerja benar. Misalnya katakanlah gue sama Erwin satu kantor. Hai, tapi dia, gue udah males-malesan nih. Kayak misalnya kita bertiga deh sama Erwin sama Septian. Ya, udah nikah ya. Septian bertiga kita ya gitu. Hai. Nah, bosnya itu Arnold, jahat, ya kan? Ya kan? Cambuk terus gitu mah. Terus si Erwin bete. Aduh, udahlah, gue mah asal-asalan aja. Masuk tuh jam 9, dia masuknya jam 10.
Nggak peduli gue sama nih kantor, orang bosnya juga begitu, kebetulan nggak ada clock in, ya kan, yaudahlah cuma denda 20.000 nggak apa-apa. Yang gue tetap masuk tuh jam 9. Setiap report gue kelarin, dia nggak kelarin, misalnya gitu ya. Katakanlah, kita temen tapi semua nih, nggak ada yang benci sama lain, wow CS ya CS. Tiba-tiba Septian dia hire ke gedung energy building, salah satu oil company gas. Gue lagi butuh nih orang finance misalnya gitu. Kira-kira Septian bakal rekomendasiin gue atau rekomendasiin Erwin? Pasti akan rekomendasiin gue, bener nggak? Nggak mungkin dia rekomendasiin Erwin meskipun kita sama-sama temen. Kenapa? Karena pasti dia yang tahu impact yang dibuat Erwin sama gue tuh beda, ngerti kan? Jadi pada saat dia mau rekomendasiin orang, pasti dia rekomendasiin yang baik dong, ya nggak? Jadi gue selalu percaya satu hal ini, lu kerja kadang-kadang bukan buat bos lu, bukan kadang-kadang lah, bahkan most likely gue tuh, ini gue baru aja kayak gathering gede di kantor gue straightly ngomong ke semua karyawan gue, lu orang semua nggak ada yang kerja buat gue bilang gitu. Jangan kerja buat gue, kenapa? Nanti kecewa. Gue belum tentu ingat lu namanya siapa, gue belum tentu nggak melakukan kesalahan, ya kan? Lu kerja buat siapa? Cuman buat Tuhan sama buat diri lu sendiri, that's it. Jangan kerja buat orang lain gitu, nanti lu sedih, gak diapresiasi segala macam. Tapi kalau lu kerja buat diri lu sendiri, lu tahu, oh gue making progress, oh gue valuable, tenang, emas tuh bersinar, gak mungkin gak ada yang lihat gitu. Dan ini gue bisa confirm ke semua owner yang ada di sini deh, yang mungkin punya usaha. Susah gak cari orang yang berkualitas? Susah. Nowadays, hari-hari ini jarang. Dipanggil 100 interview, yang datang 20. 20 pas interview, probation yang datang cuma 2, sisanya tanpa kabar. Dari 2 itu mungkin yang lolos cuma 1, ya kan? Itu kasus ekstrim banyak banget, ya. Enggak, sekarang tuh bukan susah cari karyawan, gampang cari karyawan, banyak di mana-mana. Tapi cari karyawan yang berkualitas jarang, itu udah kayak emas gitu loh, buat pengusaha ya. Itu tuh kayak benar-benar cari orang yang bagus tuh emas banget gitu. So become that emas gitu loh. Until one day orang, mungkin lu ditempa nih, ditempa dulu emasnya. Kan emas tuh waktu mau masuk ke toko cincin dia nggak langsung di toko cincin, bener nggak? Dia ke ini dulu kan, ke si tukang apa tuh namanya? Bukan tukang kayu ya, tukang apa Ci? Nanya lu sama lagi ya, mana tahu ya. Tukang emas lah, tukang nempa emas tuh loh yang cairin emas. Nah si tukang emas itu kan jahat kayaknya kan, mukulin lu terus, panasin lu terus, cairin lu terus gitu. Dan dia nggak mengapresiasi lu loh gitu. Tapi at the end, lu tuh di tempat seperti itu, yang mungkin value-nya lu tuh langsung dia tahu. Ngerti gak? Dan dijual dengan harga yang mahal. Oke, jadi jangan pernah jemu-jemu lah untuk kayak tetap berbuat yang terbaik. Oke, next. Nah, kan tadi suruh katanya think like owner. Kenapa sekarang suruh live like a steward? Kok kayak kontradiksi banget. Jadi gue disuruh jadi apa sih, steward atau bos gitu ya. Nah, gue cepat aja langsung next. Stewardship tanpa ownership itu cuma menghasilkan kemalasan gitu. Tapi ownership tanpa stewardship itu cuma menghasilkan kesombongan. Oke, makanya kita perlu tetap sikap live-nya like a stewardship. Next-nya, di sini kita langsung baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Siapa yang terpanggil sesuai rencana Allah? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di sini semua mengasihi Tuhan? Mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus meng-acknowledge bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi orang yang sombong itu apa? Orang yang merasa semuanya itu pekerjaan dia. Oh ini tuh gua suksesnya karena gua pinter. Gua tuh dulu tuh 10 tahun pengalaman segala whatever. Oke. Dia tidak meng-acknowledge bahwa segala sesuatu yang kita punya itu tuh Allah turut bekerja. Kenapa sangat penting namanya Allah turut bekerja. Dari awal Tuhan ciptain kita, Adam dan Hawa, dia gak pernah jadi Tuhan yang cuman ciptain, lepasin. Gak ada. Dia gak pernah cari orang-orang yang cuman, oh yaudah sembah gua. Tapi gak ngapa-ngapain gitu loh. Dia selalu bilang, waktu dia ciptain manusia awal-awal ya, sesuai dengan gambaran awal, itu adalah rekan kerjanya Allah. Ya, jadi dia gak ciptain, lakuin deh gitu, ini tapi guanya kipas-kipas, enggak, dia turut bekerja loh sama kalian gitu. Jadi bukan yang kayak kita sendirian bekerja, makanya waktu kita achieve sesuatu yang bagus terus kita sombong, Tuhan sedih lah, loh yang bikin sukses lo tuh loh gua juga. Siapa yang di sini nggak percaya sih gitu, kayak Tuhan tuh yang bisa mampu ngejentikin jari dari susah jadi sukses tuh dengan gampang banget.
Dan berlaku sebaliknya. Hati-hati. Dari kesombongan lu, kalau lu merasa lu hebat, Tuhan tuh giniin loh. Giniin tuh bisa lu tiba-tiba merasa gak berdaya sama sekali loh. Been there, done that. Ya, dimana orang tuh merasa kayak, wah ini bagus nih gue gini. Tiba-tiba, nah inilah Tuhan tuh gak suka orang sombong. Itu satu hal yang gue pasti 100% tahu. Karena selama gue baca Bible, semua tuh yang jatuh-jatuh, kejatuhannya tuh karena kesombongan rata-rata. Ya, orang bisa berbuat salah, bahkan berzinah pun Tuhan tuh masih bisa maafin loh. Ya ini kontroversial. Membunuh orang pun Tuhan bisa maafin loh. Paulus tuh loh nggak membunuh, Saulus tuh ngebunuh berapa orang, ya kan? Dimaafin loh, dipakai. Begitu sombong, Saul sombong, langsung loh matinya apa? Berceceran kan ususnya. Setiap yang sombong ditarik sama Tuhan ke bawah gitu. Nah kita tuh beruntung. Nah gimana cara menarik orang yang sombong? Bahasa yang paling manusia bisa mengerti. Masalah. Ya, Tuhan kasih masalah. Pada saat dikasih masalah, Tuhan lihat, ayo coba. Nah, dengan segala yang lu bilang lu bisa tadi, segala backingan lu deh tuh keluarin, semua harta lu keluarin, kekuasaan lu, influence lu keluarin, bisa gak selamatin lu dari lubang ini? Tapi lu jangan mengira kalau Tuhan lakukan itu dia jahat, justru dia baik. Ya, karena dia gak mau lu jadi binasa. Ada ayatnya, Tuhan tidak pernah lalai, seringkali orang menganggapnya lalai. Karena Tuhan sabar terhadap kamu untuk mendatangkan kebaikan dan supaya kamu tidak binasa. Lupa gue ayatnya di mana, cuma ada Cigris mungkin yang inget. Itu ya kan dia sabar buat kita supaya kita jangan binasa. Kalau kita sombong terus gitu kita binasa, lebih fatal. Makanya Tuhan kasih masalah di situ untuk menyadarkan kita, ini bukan cuman lu loh kerjaan ini, bukan kehebatan lu loh. Oke. Nah, nextnya. Jadi kalau lagi sukses jangan sombong, tapi ada good news juga kalau yang lagi down. Pas lu lagi down, lu merasa kayak aduh ini tuh gimana ya, aduh gue gak ngerti lagi deh Tuhan gue mesti apa, gue mesti gini-gini. Santai, lu gak sendiri. Kalau lu ngandelin lu sendiri, lu mikir gimana cara mecahinnya diri lu sendiri, pasti lu frustasi gitu. Selalu ingat, God is our partner, kita gak pernah alone. Yang kita lakukan harus apa? Kunci kamar lu, berlutut. Nangis sama Tuhan, gak perlu malu. Nangis sama manusia tuh malu. Gue tuh gak terlalu suka ya orang kalau yang suka cari simpatinya kayak apa, nangis-nangis sama orang gitu ya maksudnya. Karena menurut gue, bukan gak terlalu suka kan preference gue, kan menurut keyakinan saya ya, keyakinan Anda terserah ya kan. Karena menurut gue pertolongan yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan gitu. Ya, nangis gak apa-apa, boleh kalau sedih ya. Kalau sedih memang gak tahan, mau curhat gak apa-apa. Tapi kalau nangis cuma buat cari simpati supaya orang kasihan sama lu, aduh itu menurut gue salah deh gitu. Jangan nangis sama orang gitu. Gue tuh jarang banget deh gue merasa tuh ya kayak gue tuh curhat apa segala macam gitu-gitu tuh orang tuh yang literally mau bantu lu segenap hati gitu ya. Itu jarang banget gitu. Ya mungkin gue punya temen ya, cuman so far sih jarang. Cuman karena orang punya kesusahannya masing-masing lah ya dan gue mengerti juga gitu. Jadi akhirnya gue stop untuk melakukan itu gitu. Stop untuk oversharing lah ya, oversharing ke orang-orang yang gue merasa juga nanti kecewa jatuhnya. Karena lu kan harapin dia tolongin lu, kok dia gak gitu peduli. Ya karena kan bukan dia yang kena masalah, lu. Ya kan, masa dia tiba-tiba mesti ngerasain empatinya lu, ya kan gak semua orang lo punya empati. Gue juga jarang tuh punya empati. Kalau diceritain cuman, oh iya kasihan ya. Bener gak tuh ngerasa kasihan? Sebenarnya enggak, cuman kan berempati aja sama orang gitu. Iya kan, nanti kecewa, kok dia gak tolong gue ya, kok dia malah cuek aja, kok dia malah pergi ya jalan-jalan, ya suka-suka dia kan duit-duit dia gitu. Ya kan, nangis tuh cuma sama Tuhan. Tuhan gue gak bisa Tuhan kayak gini terus, ini gimana, gue stres Tuhan, hati gue nih mau hancur Tuhan. Ngaku semua, gue gak bisa apa-apa Tuhan. I surrender to you Lord gitu. Beri damai, beri sukacita. Supaya gue tenang, gue mau tidur tenang Tuhan gitu. Nangis gak apa-apa gitu, serapuh-rapuhnya. Justru itu yang Tuhan anggap valuable banget buat dia. Oke, nextnya, I think more slide terakhir ya. Oke, jadi gue tutup aja dengan satu quote ini kesimpulan dari semuanya. Give your best in everything you do. Work with all of your hearts as if you were working for God, as if this were your own business. Your journey is not an accident. Your position today is not random. God placed you here for a purpose. He knows better than you know yourself. He is all-knowing, He is all-powerful, and He never mistakes.
Ya, remember this. God is not just watching, He is working with us. Every effort you make, every seed you plant, every step you take, He is right there beside you. Let this truth give you confidence. Let it give you peace. Let it give you courage to walk your calling. If you success, stay humble. If you struggle, don't lose heart. Because you are not alone. God is with us. Amin.